Hai, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Introduction to Management Science, Network Flow Models bagian ketiga. Dalam dua video sebelumnya, saya telah jelaskan metode The Minimal Spanning Tree Problem dan The Shortest Route Problem. Kali ini kita akan membahas The Maximal Flow Problem, yaitu menentukan rute dari satu titik asal tertentu menuju titik tujuan melalui beberapa cabang dengan kapasitas yang berbeda-beda dan kapasitas total yang melalui titik asal menuju titik tujuan tersebut akan kita maksimalkan. Diagram yang digunakan sedikit berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Di sini, angka yang menunjukkan kapasitas dari tiap simpul untuk cabang tertentu diletakkan di samping simpul tersebut. Contohnya, di sini adalah angka 5 menunjukkan kapasitas simpul 3 untuk cabang 36. Sedangkan kapasitas ini 0 menunjukkan kapasitas simpul 6 untuk cabang 63. Terdapat dua jenis cabang dalam metode ini. Yang pertama adalah undirected branch, di mana cabang tersebut memiliki arah aliran dari kedua ujung simpulnya. Contohnya, cabang 24 dan cabang 42, serta cabang 34 dan cabang 43. Cabang-cabang lain dalam diagram ini dikategorikan sebagai directed branch, yaitu cabang yang hanya memungkinkan aliran dari salah satu arah saja, karena salah satu simpulnya memiliki kapasitas sama dengan 0. Untuk menjelaskan bagaimana menggunakan metode ini, kita gunakan contoh soal sebagai berikut. Perusahaan akan mengirimkan suku cadang dari kota A ke kota F dengan keterbatasan kapasitas di setiap stasiunnya dalam seminggu. Angka-angka dalam diagram menunjukkan kapasitas stasiun dan kita ingin menentukan aliran terbesar dari stasiun A ke stasiun F. Jadi kita mulai dari simpul 1 menuju simpul 6, kita dapat memilih aliran dari simpul tersebut, baik jalur melalui bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, atau gabungan dari keduanya. Kita contohnya di sini akan gunakan dulu jalur yang bagian atas dari simpul 1 ke simpul 2 ke simpul 5, kemudian berakhir di simpul 6. Kita lihat kapasitasnya 6, 8, dan 4. Yang terkecil adalah 4, sehingga kita dapat masukkan di sini untuk jalur 1, 2, 5, 6, kapasitasnya 4. Inputnya menjadi 4, dan outputnya juga 4. Di masing-masing simpul, kapasitasnya berkurang sebanyak 4. Dari 6 menjadi 2, dari 8 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 0. Kemudian di sini yang semula 0, bertambah kapasitasnya menjadi 4. Kemudian kita lihat di sini, di simpul 5, kapasitasnya sudah 0. Maka kita tidak dapat menggunakan cabang 56 dan juga di sini cabang 25 yang hanya dapat diteruskan oleh cabang 56. Oleh karena itu kita mencari jalur lain. Misalnya kita ambil di sini dari simpul 1 ke simpul 4 ke simpul 6. Kita lihat kapasitasnya 4 dan 5. Yang lebih kecil adalah 4, maka untuk jalur 146 kapasitasnya adalah 4. Inputnya menjadi 4 tambah 4 sama dengan 8, outputnya juga 8. Di sini kapasitasnya semula 4 berkurang 4 menjadi 0, di sini bertambah 4 menjadi 4. Di simpul 4 menuju simpul 6, kapasitasnya semula 5 menjadi 1 karena terpakai 4, dan di sini kapasitasnya semula 0 menjadi 4. Kita lihat di simpul 1 kapasitasnya sudah 0, maka kita harus cari jalur lainnya. Kita coba ke jalur yang bawah, dari simpul 1 ke simpul 3 ke simpul 6. Kapasitas terkecil antara 7 dan 6 adalah 6. Oleh karena itu di sini untuk jalur 136 kapasitasnya 6, sehingga inputnya adalah 8 tambah 6, 14, outputnya juga 14.
Kapasitas di simpul 1 semula 7 menjadi 1. Yang semula 0 di sini bertambah menjadi 6. Di simpul 3 juga sama, semula 6 terpakai 6 menjadi 0. Dikurangkan, di sini dari 0 ditambah 6 menjadi 6. Kita akan dapatkan di simpul 3 kapasitasnya terpakai semua sama dengan 0, maka kita harus cari jalur lainnya. Pilihannya cabang 1, 2 atau cabang 1, 3. Kita coba di sini untuk 1, 3, 3, 4, dan 4, 6. Kapasitasnya adalah 1, 2, dan 1. Yang terkecil adalah 1, sehingga kita masukkan untuk jalur 1, 3, 4, 6, kapasitasnya 1. Inputnya menjadi 15, dan outputnya juga 15. Kita lihat, kapasitasnya semula 1 terpakai, 1 menjadi 0. Di sini bertambah dari 6 menjadi 7. Berkurang dari 2 menjadi 1, bertambah dari 2 menjadi 3. Berkurang dari 1 menjadi 0, di sini bertambah dari 4 menjadi 5. Kita lihat, cabang 46 kapasitasnya sudah menjadi 0. Maka, semua cabang yang menuju titik tujuan, simpul 6, ini semua nilainya 0, sehingga sudah mencapai kapasitas aliran maksimal. Totalnya 15, yaitu 4 tambah 4 tambah 6 tambah 1. Hasilnya dapat kita gunakan untuk menganalisis. Selain total aliran terbesar, dapat juga untuk melihat di mana terdapat bottleneck atau penyumbatan. Juga jika kita ingin mengefisienkan sistem, dapat melakukan peningkatan atau pengurangan kapasitas. Selain perhitungan dengan diagram secara manual, kita dapat menggunakan solusi komputer untuk memecahkan permasalahan the maximal flow problem ini. Langkahnya sama seperti pada metode pemrograman linear, yaitu yang pertama harus menentukan variabel keputusan. Di sini variabelnya adalah X, Y, J, di mana I menunjukkan simpul asal dan J adalah simpul yang dituju. Contohnya adalah aliran mulai dari cabang simpul I ke simpul J. Ini misalnya X12 itu dari simpul 1 menuju simpul 2 dan seterusnya. Nilainya harus berupa bilangan bulat atau integer, jadi harus kita nyatakan di sini sebagai integer. Langkah kedua, menentukan fungsi tujuan atau Z. Kita memaksimasi kapasitas aliran. Variabelnya adalah X61 karena 6 di sini menunjukkan simpul tujuan dan 1 adalah simpul asal. Langkah berikutnya adalah menentukan fungsi pembatas. Di tiap simpul kita harus lihat variabel keputusan yang memasuki simpul tersebut dikurangkan dengan variabel keputusan yang meninggalkan simpul tersebut. Contohnya di simpul 1, kita lihat X61 dikurangi dengan X12 kurangi X13 dan X14. Itu nilainya harus sama dengan 0. Demikian seterusnya, semuanya harus bernilai sama dengan 0 di tiap simpulnya, termasuk di simpul 6. Di simpul 6 yang masuk adalah X36 ditambah X46 ditambah X56 dikurang dengan X61, itu adalah nilai outputnya sama dengan 0. Pembatas berikutnya adalah kapasitas di tiap simpul. Di sini X12 kapasitasnya maksimum 6, jadi tandanya lebih kecil sama dengan. Di simpul 1 untuk cabang 13 itu kapasitasnya maksimum 7, jadi tandanya lebih kecil sama dengan 7. Dan seterusnya di X61 ini adalah sama dengan jumlah total 6 tambah 4 tambah 7, maksimalnya 17. Semua nilai variabel keputusan berbentuk non-negatif dan bilangan bulat, sehingga kita nyatakan X, Y, J lebih besar sama dengan 0 dan integer. Kita dapat menggunakan Excel. Pastikan pada tab data fungsi solver sudah diaktifkan. Jika belum,
cara mengaktifkannya dapat dilihat di video linear programming solusi komputer bagian pertama. Kita buat tabel seperti ini, di mana kita masukkan adalah cabang simpul yang tercantum pada pembatas. Jadi simpul 12 di sini X12, kemudian di sini nanti akan diisi oleh variabel keputusannya Xij. Nah, kapasitas cabang maksimum sesuai dengan kapasitas yang tercantum di fungsi pembatas. Jadi ini X12 maksimum 6, X13 maksimum 7, X14 maksimum 4, dan seterusnya hingga X61 maksimum 17. Fungsi keputusan Z itu sama dengan X61. Oleh karena itu nanti kita masukkan di sini formulanya sama dengan nilai X61, karena di sini selnya adalah C15, maka kita tuliskan sama dengan C15. Untuk formula di aliran jaringan itu mengikuti formula pada simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilainya sama, tinggal masukkan saja variabel keputusannya pada formulanya. Jika kita telah mengklik solver, maka akan keluar seperti ini. Objektifnya kita pilih selnya, di sini adalah C16. Kita masukkan. Karena ini alirannya maksimum, maka fungsi objektifnya harus max. Variabel selnya adalah dari C6 sampai C15. Kita nyatakan di sini. Pembatasnya C6 sampai C15 ini harus lebih kecil dari kapasitas di tiap cabang, dari D6 sampai D15. Kemudian nilainya harus berupa integer, dan di tiap simpulnya nilainya harus sama dengan 0. Ini sesuai dengan penentuan di fungsi pembatasnya. Pastikan simplex LP dan variabel non negatif telah dipilih. Baru kita dapatkan perhitungannya dari komputer. Di tiap variabel keputusan nilainya akan keluar. Terlihat di sini totalnya juga sama 15. Kita periksa di sini nilai aliran jaringannya harus sama dengan 0 semua, karena ini adalah simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus sama dengan 0 semua. Terlihat di sini kapasitas di setiap cabang. Jadi cabang 12 yang terpakainya 4, cabang 13 7. Kita bisa periksa di sini dengan perhitungan manual, kita dapatkan 13 itu 6 ditambah 1, jadi 7. Sudah sesuai. Cabang 14, cabang 24, dan seterusnya. Kita lihat lagi nih cabang 46. Di sini totalnya 5. Kita dapatkan di sini 146 terpakai 4 dan 1346 terpakai 1. Jadi totalnya juga 5. Jadi hasil dari perhitungan komputer itu akan sesuai dengan hasil dari penyelesaian secara manual menggunakan diagram. Demikian contoh-contohnya. Terima kasih.